kemarin sudah tak input tentang data perencanaan kita. Kali ini ayo kita sama-sama belajar terkait dengan input data perencanaan di tahun 2026. Oke, langsung saja. Ini ada parameter. Kita isi dulu nih rekening bank desa dan perangkat desa, rekening kas desa. Nah, ini kalau teman-teman belum mengisi, kita isi ya. Kita isi di ini kolom tambah. Nah, tambah ini kode banknya dan sebagainya. Kalau sudah, simpan ya. Karena ini sudah tak isi, ini saya batal dulu. Kalau sudah terisi, simpan, tutup. Terus ke data kepala desa. Nah, kita tambahkan dari kepala desa sektor rotasi kasun. Kita tambahkan semua di sini dengan data-datanya dengan cara klik tambah kalau belum diisi, misalkan tambah gitu kan. Nah, seperti ini, klik nomor urut dan sebagainya, SK, tanggal SK, rekening bank, terus siltabnya berapa, tabungan berapa, kita masukkan semua di sini. Oke. Terus yang langkah selanjutnya perencanaan data umum, klik data umum. Nah, kita isi kadesnya, tambah dulu ya, kalau belum diisi ditambah dulu. Berhubungan ini sudah tak isi, berarti nggak usah tak tambah lagi. Data entry, perencanaan, ekspor data RPJM des, klik kecamatan, desa, terus file SMD-nya ini taruh di mana, terserah ya, terserah teman-teman. Misalkan ini tak taruh di dokumen. Nah, data RPJM desa, save, kita proses, yes. Tunggu teman-teman, tunggu sampai ini selesai. Oke, berhubung tadi terjadi kendala teman-teman ya, kita langsung saja kembali ke aplikasi Studesnya. Setelah ekspor tadi selesai, kita masuk ke aplikasi tahun 2026 versi 2.0.8. Kita input di data umum dulu, data umum desa ini diisi dulu, kepala desa dan lain-lain ini seperti tadi. Terus tahap impor RPJM. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Perencanaan impor data RPJM, pilih. Nah, ini pilih nama desa. Terus filenya, file tadi ya, file ekspor tadi kan sudah tersimpan. Misal di sini tadi ada namanya ya. Karena tadi error nggak tersimpan, nggak apa-apa lah. Tapi ini sudah tak import data dari 2025. Teman-teman pilih datanya, misalkan ini, pilih klik, pilih OK, pilih open gitu ya kalau adanya. Terus proses, load, terus proses, nanti RPJM telah terekspor. Setelah itu kita lihat data RPJM kita, visi. Ya, kalau ini sudah terisi, berarti RPJM kita sudah sukses terimport ke aplikasi 2026. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat RPJM sudah masuk. Oke. Setelah RPJM masuk, kita cek di RKP kita. RKP cek tahun ke-6 ya, 2026 berarti tahun ke-6. Seperti biasa, isian data anggaran, kegiatan, kita isi semua seperti itu. Dan jangan lupa
yang terpenting dalam tahun awal itu adalah ini, kita input saldo awal. Kita input dulu laporan kekayaan, kita masukkan yang ada di RKD, kita debit, ya kan. RKD ini silpa, di RKD per tahun itu kita bisa berapa, kita enter di sini, dan aset-aset kita masuk semua. Di situ kita tambahkan di ini ekuitas sal di kredit sejumlah debit dari saldo kita, saldo kekayaan desa. Setelah itu simpan, keluar seperti ini. Terus di sini kita ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian kita tambah, kita masukkan tanggal di sini. Kalau belum kan ini masih kosong, belum kita isi. Jadi tak jelaskan saja prosesnya. Kalau masih kosong itu ditambah jumlah debit dari silpa tadi. Setelah itu simpan, kita simpan terus diposting. Itu terus dicetak, untuk mencetak silpa. Nah, seperti ini. Nah, yang diupload nanti yang diupload di link Google tadi itu ya rincian silpa ini, bukti penjurnalan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kita melakukan penjurnalan, jangan lupa cek di BKU apakah penjurnalan kita sudah masuk apa belum. Kita cek di BKU, cetak. Nah, seperti ini teman-teman. Buku kas umum pemerintah desa tahun anggaran 2026. Kalau seperti ini berarti proses jurnal kita sudah diterima di aplikasi ya. Itu kita cek lagi di buku pembantu bank. Oke, apakah sudah masuk di sini. Nah, seperti ini teman-teman, buku pembantu bank. Setoran pemasukan ini dari saldo awal jumlah sekian, transaksi kumulatifnya sekian. Oke, ya benar berarti teman-teman. Ini kalau kita cek di BKU dan buku bank sudah masuk, berarti proses pembukuan kita di saldo awal dan jurnal penyesuaian sudah clear. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi kita ke isian data anggaran. Nah, ini kita isikan kegiatan sesuai RKP kita ya. Seperti biasa. Yang paling penting itu ini teman-teman, operasional. Yang paling penting itu di ini. Nah, biasanya kita lupa ini. Yang paling penting itu poin terkait dengan ini teman-teman, pajak. Ini harus dimasukkan teman-teman, dimasukkan di operasional pemerintah desa, masukkan admin pajak bank di kode operasional pemerintah desa. Karena ini kita sering lupa ya untuk menggunakan sebagai admin RKD dan pajak jagir tabungan RKD itu nanti belanjanya dari sini. Di kegiatan operasional pemerintah desa kita buatkan kode belanja biaya pajak bank dan admin bank. Seperti itu teman-teman, jangan sampai lupa ini. Kalau lupa nggak bisa di up posting itu teman-teman. Setelah itu ketika kegiatan sesuai RKP sudah kita masukkan di kegiatan, terus pendapatan. Input pendapatan, jangan lupa nih, tadi biasanya lupa teman-teman, bunga bank. Nah, ini bunga bank ini biasanya lupa input. Nah, caranya ya seperti biasa, tambah ini. Tapi ini berhubung sudah posting
bisa mengubah lagi, bisa lihat toh. Seperti ini teman-teman, bunga bank. Setelah itu kita sudah, pendapatan sudah, ke belanja teman-teman. Yang saya lupa itu ini, belanja yang ini, operasional ini. Nah, tadi kan untuk admin dan pajak tabungan itu kan di penyediaan operasional, terus pajak, bank, dan bank. Nah, ini teman-teman. Untuk pajak itu ke kode belanja 52507 ini untuk izin pajak. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kasih keterangan seperti ini, tabnya pajak bunga tabungan, jumlah satunya 1 RS, harganya kita kosongkan, jumlah dananya DRL. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu masuk ke kode yang 52529, belanja operasional perkantoran lainnya, kita kasih RAP admin bank. Nah, bank jumlah satuannya 1 LS, harga satuannya 0, jumlah dana pendapatan lain-lain kita simpan. Terus teman-teman tanyanya gini, kenapa di 0? Nah, seperti ini penjelasannya teman-teman. Untuk belanja pajak di bunga bank, pajak dan bunga biaya admin bank itu kan kita nggak tahu pastinya. Nah, amannya itu seperti ini, kita kasih kode belanjanya, kita nolkan sumber pendapatannya tadi kan di pendapatan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita bisa menginput di mutasi kas ya. Di mutasi kas nanti dua kode rekening ini muncul untuk biaya admin dan pajak jagir. Seperti itu teman-teman. Ini jangan sampai lupa teman-teman. Kadang-kadang sering lupa itu yang ini, dua itu. Soalnya itu nggak masuk di RKP kan, maksudnya nggak masuk di belanja rutin, nggak masuk di perincian dana transfer, tapi ada belanjanya seperti itu. Terus apalagi ya, yang penting itu ya itu sih yang sering lupa itu. Terus sama kalau dana desa jangan sampai di kode 90, misalkan kode 90, misal ada kode 90 itu nggak boleh dana desa. Nah, seperti ini, misalkan kita mau input dana desa itu jangan sampai di kode 90 ke atas, nggak boleh teman-teman, nanti nggak kedetek sama akun spam. Nah, seperti itu. Nah, itu kita input pembiayaan. Jadi kan dari input kegiatan sudah, pendapatan sudah, belanja sudah, pembiayaan. Nah, ini pembiayaan itu kalau pembiayaan satu itu penerimaan naik dari silpa, biasanya ya silpa atau apa nama lainnya seperti itu. Kita masukkan ada silpa PAD, ada silpa dana desa, ada silpa BL, nah itu kita masukkan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Harus sesuai saldo awal tadi ya, kalau silpa itu sesuai saldo awal tadi yang kita finalkan, jumlahnya sesuai 204. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu pembiayaan 2 karena desaku nggak menganggarkan pembiayaan 2 atau pengeluaran pembiayaan, jadi ini 0. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah diinput semua, nah kita jangan sampai lupa tentang ini teman-teman, anggaran kas desa teman-teman. Ini rencana anggaran kas desa. Setelah tadi muncul tadi input di penganggaran, kita input di rencana anggaran kas desa atau RAK desa. Nah, ini pendapatannya kita load, kalau belum ada masih kosong kita load, setelah di load nanti ini keluar seperti itu.
misalkan ini lain-lain usaha desa perkiraannya pencairan di Maret Juli, ya, seperti ini teman-teman. Pengelolaan tanah kas desa kita perkirakan dana ini masuk di bulan berapa, itu teman-teman. Desa perkiraannya di mana bulan berapa itu kan berapa kita input di sini. Setelah itu selesai kita ke RAK belanja. Kalau ini belum muncul kita load, nanti dia akan muncul di sini lalu diubah seperti itu teman-teman. Dan penghasilan tetap rencana pendananya di Maret, Juni, September, Desember. Dan selanjutnya seperti itu. Tapi nanti RAK ini jangan sampai ada yang nilainya min di menu laporan penganggaran RAK, pilih desa, pilih cetak. Nah, ini jangan sampai ada yang kurang teman-teman. Kalau nanti ada yang kurang, biasanya mau posting ya, nggak bisa diposting, RAK belum final gitu. Nah, jangan sampai RAK ini ada yang bertanda kurung buka kurung tutup, jangan sampai teman-teman, karena itu nanti pasti kita gagal untuk posting PPDS kita, soalnya RAK-nya ada yang min. Kalau ada kurungnya itu berarti saldo kita tidak cukup itu teman-teman. Terus kita ke pembiayaan, pembiayaan. Nah, ini RAK pembiayaan nanti kan kalau kosong di load, menulut ini dulu, di load, setelah load nanti muncul silpa input tadi. Nah, habis itu kita mengasumsikan ini penerimanya mesti kan di Januari, soalnya kan silpa. Di Januari kita tambahkan sejumlah nominalnya itu. Ini juga itu di Januari, dan ini juga sama, setelah selesai simpan tutup. Nah, itu teman-teman caranya sama. Yang penting itu tadi di kegiatan kode rekening operasional pemerintah desa, masukkan belanja biaya admin dan belanja pajak bank dan bank. Setelah ini masuk dengan biaya pajak bank, admin bank, kode rekening untuk pajak 507, untuk admin bank 599, seperti itu teman-teman. Terus dicek lagi, selesai input semua data itu kan, cek belanja proporsi kita. Nah, ini muncul teman-teman, belanja pegawai kita itu cuma 19% teman-teman dari total APBD kita. Karena apa? Karena kita terhalang oleh anggaran 3070 teman-teman. Jadi di desa ini, perangkat desa itu cuma dapat gaji sampai bulan 9 teman-teman, nggak sampai bulan 12. Karena apa? Karena pendapatan kita itu menurun teman-teman. Kita lihat di data pendapatan. Nah, pendapatan kita itu yang masuk anggaran 7030 yang dihitung 3070 itu hanya ini teman-teman. Dan desa 300 sekian juta, bagi hasil pajak dan restitusi 76
cuma 3 anggaran ini teman-teman. Jadi anggaran yang pengelolaan tanah desa, usaha desa ini bantuan dari kabupaten ini tidak masuk anggaran 70-30 teman-teman. Nah itu masalahnya teman-teman. Yang sedang dibicarakan hangat isu hangat desa di tahun 2022 ini teman-teman terkait 70-30 APBDes ini nggak cukup teman-teman. Gaji perangkat desa dan kepala desa sampai 12 bulan itu nggak cukup. Cukupnya 30%-nya itu cuma sampai di bulan September. Jadi untuk instansi terkait mohon kesadarannya untuk di akhir tahun atau di pertengahan tahun dipikirkanlah bagaimana keuangan desa ini bisa mencukupi untuk kesejahteraan pegawai desa, perangkat desa, kepala desa, BPD tercukupi gajinya selama 12 bulan. Karena 30% dari pendapatan kita tidak cukup teman-teman. Buat menggaji sampai 12 bulan itu tidak cukup. 30% itu habis di 9 bulan. Yang 3 bulan kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu dari tahap perencanaan penganggaran. Besok kita buat video lagi kalau ada waktu terkait dengan penguasaan dan pertanggungjawaban. Oke. Jangan lupa subscribe, komen teman-teman ya. Kalau ada kendala mohon komen di sini, di bawah sini. Nanti kita bahas sama-sama terkait dengan aplikasi Sikudes ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memajukan diri masing-masing, memajukan kesejahteraan masyarakat desa di desa teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.